Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kelas 9 yang berbahagia, pemuda, pemudi, harapan bangsa yang akan memimpin negeri ini pada beberapa tahun ke depan. Semoga antum dan antuna sukses nantinya. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ustadz kembali membersamai antum dalam pembelajaran PAI, yang mana kita membahas pada saat ini adalah tafsir dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5, di mana di sana akan kita ambil sebuah judul atau bagian dari tema, yaitu rahasia kemuliaan seorang muslim. Jadi kita harus bangga menjadi seorang muslim sejati. Kemudian kita dapat melihat artinya bahwasanya Allah di sana telah menurunkan surat Al-Alaq ketika Rasul berada di Gua Hira, sedang berkhalwat, sedang menyendiri. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ananda semuanya yang berbahagia, jelas di sini Allah memerintahkan seorang rasul untuk Iqra. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya rasul itu sebenarnya seorang ummi, yang mana ummi itu adalah buta huruf. Nah, makanya Allah memerintahkan untuk bacalah. Bacalah di sini bukan berarti ada sebuah kertas yang ada waktu itu di tangan Rasul lalu disuruh Rasul membaca, tidak. Akan tetapi wahyu ini diturunkan melalui malaikat Jibril. Jibril lah yang membisikkan, mengajarkan Rasulullah untuk Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi makna dari membaca ini sangat luas. 5 ayat ini adalah wahyu yang pertama kali diturunkan. Di antara yang berpendapat demikian adalah Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, Atha bin Yasar, dan Mujahid. Seterusnya, sebelum kita memasuki tafsir ayat, perlu kita harus ketahui bahwasanya di dalam surat Al-Alaq ini sangat banyak nilai pendidikan yang akan kita ambil, terutama kita sebagai pelajar muslim yang masih panjang perjalanan hidup, masih panjang perjalanan pendidikan, di mana setelah sekolah dari SMP ini antum dan antuna melanjutkan ke SLTA. Seterusnya, Iqra merupakan fi'il amar. Jadi fi'il amar kata perintah dari al-qiraah. Nah, di sini Iqra berarti bacalah. Menurut Al-Qurtubi, An-Nasai, Al-Kazin, Al-Baidawi, As-Samarkandi, dan lain-lain, objek yang diperintahkan untuk dibaca adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai sumber utama dan juga sumber yang pertama dari semua hukum Islam, itu yang diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Tentunya tidak sekedar membaca, tetapi memahami maknanya dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Asy-Syaukani juga menafsirkan apa yang diturunkan kepadamu, apa yang diwahyukan kepadamu, dan apa yang diperintahkan kepadamu untuk dibaca, berarti Al-Quran. Nah, wahyu Allah,
risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian bacalah Al-Quran atau apa yang diturunkan kepadamu, yang diawali, dibuka dan diiringi dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi ketika kita membaca sesuatu diiringi dengan menyebut nama Allah, nah itu akan bernilai suatu ibadah di sisi Allah. Nah, huruf ba pada kata bismi ada yang memahaminya sebagai fungsi penyertaan atau mulabasah. Sehingga dengan demikian ayat tersebut berarti bacalah disertai dengan nama Tuhanmu. Sementara ulama memahami kalimat bismi rabbika bukan dalam pengertian harfiahnya. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab sejak masa jahiliyah mengaitkan suatu pekerjaan dengan nama sesuatu yang mereka agungkan. Nah, masyarakat Arab saja ketika masa jahiliyah mereka ketika melakukan suatu pekerjaan, mereka dahului dengan membaca suatu nama yang mereka agungkan. Nah, apalagi kita selaku umat Islam, umat Rasulullah, nah kita harus menjadi garda terdepan untuk membaca hal ini, untuk mengamalkan hal ini. Tidak disebutkan maf'ul bih ataupun objek pada kata khalaqa memberikan makna mutlak sehingga mencakup segala makhluk. Ayat ini juga mengingatkan manusia terhadap nikmat Allah, bahwasanya yakni nikmat penciptaan. Begitu luasnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah, itu betul-betul sangat agung. Allah itu sangat besar, maha besar gitu. Kemudian kita juga dapat merujuk kepada semua keturunan Adam, bahwasanya khalaqah itu asal. Al-alaqah berarti ad-damu al-jamid. Al-alaq, darah yang menggumpal. Fase tersebut terjadi setelah nutfah. Kita bisa lihat nanti Al-Hajj ayat ke-22 atau Al-Mu'min ayat ke-67. Jadi bahwasanya sebetulnya manusia itu berasal dari segumpal darah, sesuatu yang hina. Nah, begitu. Al-alaq. Kemudian kata untuk kedua kalinya berguna sebagai takkid, penegasan dari perintah sebelumnya. Kemuliaannya melebihi semua mulia. Dengan demikian tidak ada satupun dari makhluk yang mulia setara dengan dia. Masya Allah, manusia sebetulnya makhluk yang mulia. Bagaimana bisa demikian? Apabila kita melaksanakan segala perintah Allah dan bertakwa kepadanya, maka kita akan lebih mulia daripada apapun. Tetapi apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, bahkan banyak berbuat dosa dan lain-lain sebagainya, maka kita bisa lebih hina daripada yang lainnya. Nah, begitu. Kemudian sifat bagi pada ayat sebelumnya, bahwasanya pengertian al-qalam menurut An-Nasafi dan Al-Biqai adalah al-kitabah, tulisan. Pengkhususan tulisan dengan pena di antara berbagai pengajaran yang lain karena di dalam tulisan terdapat pengekalan ilmu dan kemaslahatan agama dan dunia. Jadi tulisan itu yang dimaksud adalah tulisan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tentunya di dalam Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk ajaran Islam. Nah, itu yang dimaksud untuk dibaca, dipahami serta diamalkan. Kemudian Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah menjadikan dia memiliki pendengaran, penglihatan dan hati serta memudahkan baginya sebab-sebab mendapatkan ilmu. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar. Tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling pintar begitu. Kemudian seterusnya some lesson. Beberapa pembelajaran yang dapat diambil itu
Yang pertama, pentingnya membaca beserta objek yang dibaca dan panduan melakukannya. Bahwasanya kita pemuda awal itu sudah harus mulai belajar menganalisa suatu kejadian yang terjadi, dan kita bisa lebih banyak mengasah ilmu dengan cara membaca. Maka wawasan kita akan bertambah dan kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan ilmu yang kita miliki. Begitu. Objek yang diperintahkan untuk dibaca adalah Al-Quran dan wahyu yang diturunkan Allah. Begitu. Dengan membaca Al-Quran dan wahyu yang dia turunkan, manusia akan dapat mengetahui iman dan kufur, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, juga mengetahui petunjuk hidup yang benar untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Ustadz yakin bahwasanya antum dan antuna mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Antum semuanya sudah mengetahui membedakan yang baik dengan yang buruk. Maka harus kita pilih. Kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah nantinya, maka kita lakukan yang hak, dan yang batil kita tinggalkan, bahkan kita berikan pemahaman kepada teman-teman agar menjauhi segala hal yang batil. Begitu juga yang haram dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kedua, hakikat Ar-Rabb, Tuhan yang benar dan patut disembah oleh seluruh manusia, adalah zat yang memiliki kekuasaan penciptakan. Jadi kekuasaan telah menciptakan semua makhluk termasuk manusia. Nah, begitu. Kemudian ketiga, asal usul manusia dan derajatnya. Dalam ayat ini manusia diingatkan asal usulnya. Makhluk yang terlihat paling sempurna di muka bumi sesungguhnya berasal dari sesuatu yang rendah dan lemah, yakni alaq. Nah, jadi begitu. Sebenarnya kita diciptakan dari sesuatu yang hina. Akan tetapi apabila kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita bisa lebih mulia dari apapun. Kemudian dalam surat Al-Mursalat ayat ke-29 disebut sebagai mahin, air yang hina. Inilah asal usul semua manusia. Lantas atas dasar apa mereka bisa berlaku sombong? Allah lah yang menjadikannya mulia, yaitu dengan ilmu yang diberi. Ketinggian ilmu seseorang turut menjadi penentu bagi ketinggian kemuliaan seseorang. Nah, kemudian beberapa mufassir berkata ada 4 keutamaan ilmu tulisan. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan keutamaan ilmu tulisan yang pertama, sebab di dalamnya terdapat berbagai manfaat besar yang tidak terhitung kecuali. Tidak ada ilmu yang tercatat hingga yang diikat. Informasi orang terdahulu terjaga, dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kecuali dengan tulisan. Seandainya tidak ada tulisan, tidak akan tegak urusan agama. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita tutup, Ustaz hanya berpesan, karena antum dan antuna sudah mulai memasuki sekolah tingkat atas ya, SMA dan sederajat, maka kita harus bisa membedakan yang hak, membedakan yang batil, mana yang aturan Islam, mana yang aturan barat, ataupun mana yang aturan non-Islam. Tentu kita harus bisa membedakan, dan kita harus bisa mempedomaninya. Bahwasanya di dalam surat Al-Alaq tadi Allah telah memerintahkan Iqra. Apa maksudnya untuk antum pada hari ini? Yaitu kita harus optimis belajar, tidak boleh pesimis. Kita harus mencapai cita-cita, tidak hanya mendapatkan SMA yang terfavorit, tidak hanya mendapatkan sebuah SMA, akan tetapi kita bercita-cita agar bisa terus sampai dunia perkuliahan, bahkan bisa mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Subhanallah, jika itu bisa antum lakukan, semoga antum dan antuna sukses hidup dunia dan akhirat. Untuk itu kita cukupkan pada kali ini pembelajaran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan bertaubat kepadamu. Demikian saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.